Halo sahabat edukasi, bagaimana ibadah puasanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatannya dan tentunya mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal. Pada podcast FK Umat Maju dan Mendunia pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang baru. Mungkin sebagian rekan-rekan sekalian belum mengenal apa itu pembelajaran sosial emosional. Saya, Sabran Sanutra, sebagai host kali ini akan memandu dan akan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai apa itu pembelajaran sosial emosional. Kemudian kita akan mengkaji lebih mendalam, mengetahui apa itu fungsi pembelajaran sosial emosional dan manfaatnya dalam pembelajaran. Kemudian akan saya sharing-sharing mengenai contoh kasus-kasus pembelajaran sosial emosional dalam kelas itu sendiri dan bagaimana bentuk solusi yang ditawarkannya. Maka dari itu, selamat untuk menyaksikan podcast ini ya. Barangkali muncul pertanyaan di antara rekan-rekan sekalian mengenai apa sih itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan proses di mana peserta didik belajar untuk mengendali dan mengelola emosinya, membangun hubungan yang positif dengan lingkungannya, dan membentuk keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam pembelajaran sosial emosional ini setidaknya ditekankan 5 aspek sebagai fondasi utamanya. Yang pertama itu kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan mengelola emosi, kekuatan, dan keterbatasan diri sendirinya. Kedua ada pengelolaan diri atau self-management, bagaimana mengatur emosi dan perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tentunya yang bernilai positif. Ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness, bagaimana memahami perspektif orang lain dan menunjukkan empati terhadap lingkungan maupun lingkungan sosialnya. Keempat ada keterampilan berrelasi ataupun relationship skill, bagaimana mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan baik dan maksimal tentunya. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsive decision making, bagaimana siswa diharapkan mampu dilatih membuat pilihan-pilihan yang baik berdasarkan etika dan konsekuensi yang tentunya maksimal. Nah, ketika kita berbicara mengenai apa sih urgensi ataupun pentingnya pembelajaran sosial emosional ini dalam proses pembelajaran, tentu memiliki kedudukan yang begitu penting. Kita ketahui bersama bahwa guru dalam hal ini tidak hanya dituntut untuk menargetkan standar akademik kepada siswanya. Guru juga dituntut bagaimana mampu menciptakan, mendorong karakter-karakter yang positif kepada siswa. Nah, dengan adanya hal tersebut, pembelajaran sosial emosional ini hadir untuk menciptakan solusi dengan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki jiwa yang empati yang tinggi, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penting diyakini secara bersama bahwa pembelajaran sosial emosional memiliki dampak yang begitu penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru perlu untuk mengimplementasikan dengan maksimal, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran kita sehari-hari nantinya. Nah, kemudian kita beralih kepada segmen selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai apa sih fungsi dan manfaat pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai fungsi pembelajaran sosial emosional, tentu memiliki fungsi yang beragam di dalamnya. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas 3 fungsi utama pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengendalikan emosinya. Tentu kita sebagai seorang guru, sebelum melaksanakan pembelajaran, tentu akan merancang pembelajarannya, yang dalam hal ini dalam istilah kurikulum terbaru dikenal dengan modul ajar. Dalam kegiatan pendahuluan, inti hingga penutup, bagaimana sebisa mungkin guru menciptakan kegiatan-kegiatan bagaimana mampu siswa dilatih untuk mengendalikan emosinya. Kemudian fungsi kedua yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang dapat ditempuh melalui berbagai kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, membantu siswa dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentunya. Ini salah satu hal yang menarik untuk kita kaji. Fungsi pembelajaran sosial emosional yaitu bagaimana siswa dibantu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan
pembelajaran dengan pembelajaran sosial emosional. Banyak sekali kegiatan-kegiatan guru dalam rencana pembelajarannya itu sebisa mungkin bagaimana siswa diarahkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam seperti misalnya dalam kegiatan kolaborasi dan kegiatan diskusi kelompok. Siswa diarahkan untuk berdiskusi. Nanti dalam kegiatan diskusi ini siswa terbiasa untuk mampu memilih mana keputusan yang lebih efektif dalam kelas. Ketika guru mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajarannya, akan menghadirkan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan. Benefit yang dapat dirasakan yang pertama itu meningkatkan prestasi akademik siswa. Tentu siswa dengan emosional yang cenderung stabil dengan siswa dengan emosional yang tidak stabil memiliki emosional yang berbeda-beda. Siswa dengan emosional yang stabil ini tentu akan mendorong keinginan tahuan mereka, minat belajarnya mereka akan tinggi, sehingga dengan adanya hal tersebut mendorong mereka untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi perilaku-perilaku yang bersifat negatif seperti budaya bullying dalam sekolah. Anak yang sudah dibekali, sudah diterapkan, diintegrasikan pembelajaran sosial emosional seperti ada aspek bertanggung jawab, yaitu keterampilan bertanggung jawab, kemudian meningkatkan rasa empatinya mereka. Nah, dengan adanya arahan-arahan dalam proses pembelajaran ini akan mendorong peserta didik untuk lebih menghargai terhadap sesamanya, sehingga hal tersebutlah diharapkan mampu menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik seperti budaya bullying yang masih masif di kalangan anak sekolah dasar. Yang terakhir, membangun lingkungan yang positif dan inklusif. Pembelajaran sosial emosional menekankan bagaimana mampu memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana emosionalnya itu dijaga ketika siswa bermasalah, guru hadir untuk menghadirkan solusi-solusi terbaik. Nah, dengan adanya hal tersebut mampu menciptakan iklim lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan adanya hal tersebutlah mendorong semangat belajar siswa menjadi lebih positif lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki segmen yang lebih aplikatif. Saya di sini akan berbagi sharing-sharing pengalaman saya ketika pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2. Bagaimana sih bentuk pengimplementasian pembelajaran sosial emosional, kasus-kasus yang saya dapatkan tentunya. Nah, PPL 1 dan PPL 2 alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 5 di SD Negeri 1 Banyumelok. Nah, saya cukup tertarik terhadap ketika saya melaksanakan pembelajaran terbimbing pada siklus kedua kemarin, di mana metode yang saya dapatkan metode yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana dalam satu sintaknya itu bagaimana siswa diarahkan untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompoknya. Nah, di sini saya dapatkan salah satu siswa ketika saya kelompokkan dengan kelompok yang sudah saya tentukan menolak untuk berdiskusi dan justru ingin untuk mengerjakan secara sendiri. Siswa ini juga cenderung tidak mengikuti instruksi yang saya berikan. Nah, maka dari itu ini bagi saya itu merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan secara bersama, karena siswa dalam hal ini menunjukkan gejala-gejala yang perlu kita berikan bantuan. Nah, ketika melihat problematika yang saya hadapi ketika pelaksanaan pembelajaran pada siklus mandiri kuliah, tindak lanjut yang saya tempuh agar praktek pembelajaran pada siklus selanjutnya berjalan dengan maksimal, saya tempuh dengan cara meningkatkan kesadaran siswa atau self awareness-nya. Saya sebagai seorang guru tentu dalam hal ini melakukan pendekatan untuk mengetahui apa sih faktor sehingga siswa ini tidak mau berkomunikasi, tidak mau untuk bekerja sama dengan rekan siswa lainnya. Nah, setelah
saya berkomunikasi, setelah saya berdiskusi, didapatilah bahwa siswa yang tidak mau ini beralasan bahwa rekan timnya tidak pintar sehingga menolak untuk bekerja sama dan ingin mengerjakan secara sendiri. Tentu anggapan-anggapan seperti ini yang perlu kita ubah. Kita sebagai seorang guru bahwa kita harus saling bersosial, kita saling menunjukkan empati kepada sesama kita. Selanjutnya, solusi yang saya tawarkan yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran sosial. Tadi sudah kita dapatkan alasan bahwa kenapa siswa tidak mau bekerja sama. Nah, maka dari itu saya sebagai seorang guru memiliki kewenangan, memiliki kewajiban panggilan hati untuk meningkatkan kesadaran sosial kepada siswa. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat bahwa kita sebagai manusia ini, sebagai manusia merupakan makhluk yang sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, guru perlu menekankan kepada siswa-siswa dengan kasus seperti ini bahwa perlunya kolaborasi, perlunya komunikasi, perlunya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan agar menjadi pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Dengan adanya peningkatan kesadaran sosial ini diharapkan siswa akan menumbuhkan kesadaran sosialnya lebih tinggi lagi. Solusi yang saya tawarkan juga dengan cara memberikan penguatan yang positif. Tentu ketika didapati kasus ini pada praktek pembelajaran pada mandiri kedua, kemudian saya menggali apa sih faktor penyebabnya dan memberikan solusinya. Nah, ketika pada praktek pembelajaran pada siklus ketiga dan keempat, siswa mulai menunjukkan untuk terbuka untuk bekerja sama dengan rekan kelompoknya, saya berikan penguatan, memberikan tepuk tangan seperti itu, memberikan tepuk tangan setiap kali siswa mulai berinteraksi, mulai berani untuk berinteraksi dan menerima perbedaan pendapat dalam kelompoknya, seperti itu. Kemudian solusi terakhir, solusi yang saya dapatkan yaitu saya dalam memfasilitasi kasus seperti ini, saya lebih interaktif dan saya lebih ekspresif dalam mengeksplor metode-metode pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk bekerja sama atau berdiskusi dengan metode yang seperti apa, dengan lebih sering menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, di mana dalam salah satu sintaknya di mana siswa diarahkan untuk bekerja sama dalam kelompok, kemudian menggunakan role playing untuk bermain peran. Ini cukup efektif bagi siswa-siswa yang individual agar lebih bersosial, agar tingkat sosialnya itu lebih tinggi lagi, sehingga dapat meningkatkan empati, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dari berbagai bentuk solusi yang saya tawarkan, terbukti menunjukkan output ataupun hasil yang cukup signifikan. Ketika saya melihat pada praktek pembelajaran mandiri siklus ketiga maupun siklus keempat, siswa dengan kasus seperti ini, kategori individu yang tinggi, perlahan demi perlahan kemampuan sosialnya itu dapat meningkat, mulai terbuka untuk bekerja sama dalam satu tim yang sudah saya tentukan kelompoknya. Nah, sahabat edukasi, sekarang kita berada pada segmen terakhir kita. Tadi kita sudah membahas secara detail apa itu pembelajaran sosial emosional, bagaimana pentingnya, kemudian kita juga mengetahui fungsi dan manfaatnya, dan tadi saya sudah sempat sharing-sharing pengalaman-pengalaman kasus yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, melihat betapa pentingnya pembelajaran sosial emosional, saya secara pribadi mengajak untuk rekan-rekan sekalian sebagai guru-guru yang profesional ke depannya berharap untuk mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran kita. Karena apa? Karena kita sebagai seorang guru tidak hanya dituntut untuk mampu meningkatkan prestasi akademiknya, kita juga bagaimana mampu menciptakan siswa yang memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, kemudian rasa empati yang baik, kemudian pengambilan keputusan yang bijak, dan lain sebagainya. Manfaat-manfaat seperti inilah bisa kita dapati ketika kita mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast FKIP Umat Madiun dan Dunia. Jangan lupa terus belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pendidikan Indonesia.